Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Dwi Prasetyo dengan NIM belakang 022. Saya adalah mahasiswa Desain Komunikasi Visual dari Universitas Negeri Surabaya. Di video ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Indomie mie goreng. Tapi sayangnya kita nggak bakal bahas soal rasanya ya teman-teman. Kita akan membahas soal desain kemasan dalam objek estetis, desain, komunikasi visual. Ini adalah kemasan plastik Indomie mie goreng produksi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Dalam subdisiplin desain komunikasi visual, kemasan ini bukan hanya sebagai bungkus pelindung saja, melainkan secara teoritis kemasan ini memiliki 3 fungsi utama sekaligus. Yang pertama adalah sebagai pelindung tentunya, yang kedua adalah sebagai daya tarik konsumen, dan yang ketiga adalah yang paling penting, yakni adalah sebagai penanda atau identitas di antara produk-produk serupa di pasaran. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kemasan ini disebut estetis? Jadi teman-teman, jawabannya adalah karena kemasan ini nih, dia berhasil membawa nilai fungsi dan juga nilai makna tepat pada satu permukaan desain. So, let's break down the design element. Yang pertama, dominasi warna merah. Ini nggak asal memilih warna merah ya teman-teman, melainkan secara psikologi warna merah itu bisa memicu stimulasi, kemudian energi, dan yang paling penting itu bisa membangkitkan selera makan gitu. Kemudian warna kuning pada teks mie goreng, ini menambahkan kesan kehangatan juga kegembiraan ya teman-teman. Kemudian untuk kombinasi merah dan juga warna kuning ini sama halnya yang dipakai oleh McDonald, karena terbukti bisa memicu selera secara neurosensorik. Sekarang kita coba perhatikan tipografinya teman-teman. Di sini ada 3 level hierarki yang secara sadar mengarahkan mata kita. Nah, yang pertama ini ada logo Indomie dengan huruf custom bergaya italik berwarna biru cerah ini itu sebagai pertama kali yang kita baca teman-teman. Yang kedua adalah tulisan mie goreng dengan font script bold berwarna kuning. Ini menyampaikan nama variannya. Yang ketiga adalah tulisan mie instan di pita hijau. Dia ini memakai font jenis sans serif ya teman-teman, dan semua informasi teknis di bagian bawah yang lebih kecil. Nah, 3 level tadi itu sudah membentuk sebuah hierarki yang sangat-sangat jelas. Jadi teman-teman nggak perlu berpikir dari mana kita membacanya begitu, nggak perlu, karena di dalam desainnya itu sudah mengarahkan mata kita secara otomatis. Nah, itu namanya estetika yang fungsional. Nah, ini bagian yang paling menarik secara estetika. Coba lihat ilustrasi makanan di sisi kanan kemasan. Ini ada mie goreng di piring hitam, kemudian telur mata sapi, udang segar, sayuran hijau, tomat, dan garpu yang mengkilap. Sekarang pertanyaannya, apakah semua itu ada di dalam kemasan ini? Tentu saja tidak. Di dalam kemasan ini cuma ada yang namanya mie kering dan juga bumbunya. Tapi disinilah kekuatan estetika kemasan itu bekerja. Ilustrasi ini membangun sebuah citra produk di mana ada produk yang sempurna tapi tidak benar-benar ada di dalam kemasannya. Nah, tapi selalu ada di dalam benak konsumennya. Piring hitam. Pemilihan warna hitam ini bukan tanpa alasan ya teman-teman. Karena warna hitam yang kontras membuat warna makannya terlihat pop up secara visual. Kemudian ada garpu yang mengkilap ini memberikan kesan kehidupan yang modern. Nah, semuanya itu dirancang agar kita ingin membeli, bahkan sebelum membaca satu kata pun. Nah, target dari kemasan ini itu adalah seluruh lapisan masyarakat Indonesia, teman-teman. Dari mulai anak-anak hingga dewasa. Kemudian juga dari warung pinggir jalan sampai ke supermarket modern. Nah, karena itu desainnya itu harus didesain sedemikian rupa agar bisa di berbagai kondisi. Kayak kondisi cahaya yang redup di warung, kemudian cahaya yang over di supermarket, dan bahkan harus sekilas bisa dilihat dari kejauhan. Nah, pemilihan warna yang terang, kemudian tipografi yang besar itu bukan hanya dipilih sebagai estetis aja ya teman-teman. Ini adalah keputusan komunikasi visual yang strategis teman-teman.
Kemasan Indomie goreng ini sudah ada atau sudah eksis sejak tahun 1980-an teman-teman. Dan bahkan dengan desain yang relatif konsisten hingga saat ini. Tapi disitulah yang membuat nilai estetisnya semakin kuat. Dengan konsistensi visual selama bertahun-tahun, ini menjadikan produknya sebagai bagian dari memori kolektif masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam inti estetika, teman-teman. Nah, bagaimana sih kemasan ini bekerja secara kultural? Di sini saya menggunakan pendekatan semiotika dari Roland Barthes, di mana beliau itu membagi tanda visual atau makna tanda visual ke dalam 3 lapis. Lapisan pertama, denotasi. Makna harfiah yang langsung kita lihat, teman-teman, yaitu jika dalam kemasan Indomie ada mie goreng, kemudian piring hitam, lalu garpu, kemudian sayuran, itulah yang secara literal ada di permukaan kemasan. Lapisan kedua, konotasi. Ini adalah sebuah makna tersembunyi yang dibentuk oleh budaya nih, teman-teman. Contoh di dalam kemasan Indomie, di situ ada piring, tapi tidak bermakna sebagai piring saja, teman-teman, melainkan mengkonotasikan sebagai halnya kemewahan dan juga premium. Kemudian garpu, ini mengkonotasikan kehidupan atau gaya hidup yang modern. Selanjutnya adalah telur dan juga udang. Ini mengkonotasikan kelimpahan dan juga kesempurnaan. Kemudian pemilihan warna merah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, warna merah ini memicu kayak energi, kemudian gairah, lalu membangkitkan selera makan, begitu. Kemudian lapis ketiga, yakni mitos. Nah, ini nih teman-teman yang paling dalam. Mitos adalah sebuah ideologi yang sudah jadi kebenaran dalam sebuah budaya. Nah, mitos yang dibangun oleh kemasan Indomie goreng adalah bahwa Indomie goreng adalah sebuah standar mie goreng yang sempurna di Indonesia. Terakhir, kita lihat dari perspektif utility versus significance. Dua hal ini ada dalam objek estetis desain, teman-teman. Pertama, utility atau nilai fungsi. Dalam kemasan Indomie goreng ini sudah ada kayak logo halal, kemudian nomor SNI, lalu nomor BPOM, kemudian komposisi, lalu berat neto, dan juga bahkan ada cara memasaknya. Semua fungsi informatif ini sudah dipenuhi dengan baik di dalam kemasan. Yang kedua, significance atau nilai makna. Warna merah cerah yang memberikan kesan menggugah, kemudian ilustrasi makanan yang ideal, lalu logo yang ikonik. Semua itu membangun makna emosional yang jauh melampaui fungsinya. Dan yang membuat kemasan ini luar biasa secara estetis adalah keduanya bekerja bersama dalam satu permukaan yang sama, tanpa saling mengganggu. Nah, kesimpulannya, kemasan Indomie mie goreng ini adalah sebuah contoh nyata desain komunikasi visual yang bisa menyeimbangkan antara fungsi dan juga makna. Nah, dia bukan hanya sekedar plastik pelindung biasa, teman-teman. Ia adalah sebuah visual yang berbicara soal budaya, kemudian selera, dan strategi komunikasi. Saya Farel Dwi Prasetyo dengan NIM belakang 022. Mohon maaf jika ada salah kata, kemudian kekeliruan dalam berpikir. Jika ada, tolong diluruskan di dalam kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.